Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang ada di grup ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan barokah, dan selalu terus istiqomah untuk mencari ilmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada ayat 5, yaitu lafaz atau firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana cara bertahmid, cara bersyukur, cara memuji Allah yang secara hakiki. Kemudian setelah Allah menjelaskan sifat-sifatnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sifat-sifat agung Allah yang sifat tersebut tidak dimiliki oleh apapun, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah mengkhitabi kita bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Selain Engkau tidak layak untuk diibadahi, dan selain Engkau tidak layak untuk dimintai pertolongan secara hakiki. Karena kita mengucapkan ini, kita diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah berhak. Karena Allah berhak, ya, karena Allah berhak mempunyai sifat-sifat yang ghayatul ifdal. Sifat Allah itu adalah puncak dari kemuliaan Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Makanya kita diajarkan bahwa kita sepantasnya beribadah kepada Allah, dan kita sepantasnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu istilah di dalam ulumul Quran tentang redaksi ini. Redaksi ini kalau di dalam ilmu Al-Quran dinamakan dengan redaksi iltifat. Jadi biasanya iltifat itu adalah memalingkan pembicaraan yang asalnya redaksinya itu ghaibiyah, dipalingkan kepada redaksinya yang khitabiyah. Jadi yang tadinya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian kita diajak berbicara face to face gitu istilahnya, ya. Kita diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Domirnya itu ka, engkau. Yang tadinya domirnya adalah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasanya orang Arab ketika mengucapkan, ingin mengajak pembicara supaya pembicara itu lebih nasyatan lisami, ya, nasyatan lisami, supaya pendengar itu lebih giat untuk lebih memperhatikan isi pembicaraannya, maka menggunakan redaksi iltifat. Ibadah sendiri, iyyaka na'budu. Apa itu ibadah? Jadi kalau di dalam Hasyiah Jamal, ya, tafsir Jamal itu syarahnya tafsir Jalalain, ibadah itu adalah ghayatut tazalli. Jadi puncak dari penyerahan diri kita kepada Allah. Kepada siapa? Kepada zat la yastahiqu, kepada zat yang tidak berhak diibadahi, kepada zat yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena ghayatul ifdal, karena zat tersebut adalah mempunyai sifat yang paling puncak kesempurnaan. Sifatnya itu sudah puncak kesempurnaan, maka sudah selayaknya kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenyamanan kita sebagai manusia
adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika kita bisa bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ketika di akhirat tidak ditanyakan lagi berapa harta kita, berapa anak kita, berapa kekayaan kita, tapi yang ditanyakan di akhirat itu kan seberapa banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ay nakhussuka bil ibadati. Artinya nakhussuka, kami hanya mengkhususkan diri kami untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Di sini lafad iyyaka itu namanya maf'ul muqaddam. Ya, maf'ul yang didahulukan, yang fungsinya di dalam tata bahasa Arab itu sebagai fungsinya ikhtisos gitu. Ikhtisos itu adalah pengkhususan. Jadi lafad iyyaka na'budu kalau di dalam bahasa Indonesia kan artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi, kami mengkhususkan ya Allah kepada Engkau untuk beribadah min tauhidin. Ya, ibadahnya itu ibadah ya tauhid, satu ibadahnya tauhid. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah i'tiqadiyah ya. Jadi istilahnya ya ibadah asliyah yaitu i'tiqadiyah. Yang kepercayaan kita, keyakinan kita, tauhid kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Kemudian wa ghairihi, ada ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang sifatnya amaliyah, yang ibadah yang dilakukan dengan amalul jawarih, dengan anggota badan kita, dengan yaitu ya salat, puasa, haji dan lain sebagainya. Jadi ibadah asliyah dan ibadah amaliyah gitu. Nah, kalau selanjutnya wa natlubu minka al-ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Wa natlubu, dan kami meminta kepada Engkau ya Allah, maksudnya nasta'in ya. Lafaz nasta'in itu artinya natlubu minka al-ma'una, kami meminta kepada Engkau pertolongan 'alal ibadati, terhadap ibadah. Karena kalau kita ibadah itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah ya susah ya. Ya, untuk bisa melakukan ibadah ya kita pasti meminta pertolongan kepada Allah. Wa ghairiha, dan selainnya ibadah. Jadi apapun untuk urusan ibadah dan urusan selain ibadah, untuk urusan usaha, untuk urusan ya hajat-hajat kita di dunia ini, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini lafadznya natlubu minka, kami memohon pertolongan kepada Engkau. Tapi kalau di penjelasan tafsir Jalalain yaitu di Hasyiah Jamal itu dibacanya bukan natlubu tapi wabitolabin ya, menggunakan ba. Ya, jadi wawunya itu naat atau bukan naat ya. Wawu atofnya itu kepada biibadatin gitu. Ya. Bil ibadati wa bi talabin gitu ya. Jadi wawunya itu diatofkan kepada bil ibadah, bukan diatofkan kepada nakhussuka. Karena kalau diatofkan kepada nakhussuka ya, itu nanti menghilangkan makna ikhtisos. Padahal kan lafadznya wa iyyaka nasta'in itu kan masih ikhtisos. Oleh karenanya untuk supaya mana ikhtisosnya itu tetap ada, maka dibacanya wa bi talabin minka al mauna. Jadi nakhussuka bi talabin minka al mauna gitu. Jadi kami hanya meminta kepada Engkau ya Allah pertolongan untuk bisa beribadah. Jadi kami meminta pertolongan ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan untuk bisa terus beribadah dan untuk bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan keberhasilan kita, tujuan kita, hajat kita, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi dibacanya wa bi talabin, bukan natlubu gitu. Karena kalau natlubu atau waw atofnya kepada nakhussuka, kalau dibaca natlubu, kalau kami meminta pertolongan, itu mana ikhtisosnya itu jadi tidak ada gitu.
Maka para ulama mengajarkan kita supaya detail membaca kitabnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, dinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.